Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. والمقالة الثانية والعشرون قيل أوحى الله تعالى إلى عزير النبي عليه السلام فقال عز وجل يا عزير إذا أذنبت ذنبا صغيرا فلا تنظر إلى صغاره أي ذلك الذنب وانظر إلى من أذنبت له وإذا أصابك خير يسير فلا تنظر إلى صغره أي ذلك الخير وانظر إلى من رزقك أي من ساق ذلك الخير إليك وإذا أصابك برية فلا تشكوني إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي إذا صعدت إلي مساويك أي عيوبك. قال الإمام ابن عيينة من شكى للناس وقلبه صابر راض بالقضاء لم يكن جزءا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرني يا جبريل مغموما وأجرني مكروبا جوابا لسؤال جبريل عنه في مرض موته كيف تجدك. والمقالة الثانية والعشرون dan nasihat yang ke-22. Qila dikatakan orang Auhallahu ta'ala illa Uzair, Allah ta'ala mewahyukan kepada Uzair an-nabi, yaitu seorang nabi alaihi salam. Faqala azza wa jalla, makana Allah ta'ala berfirman, ya Uzair, idza aznabta dzamban saghir, apabila engkau melakukan dosa yang kecil, yang halus, fala tanzur ila sigharik, maka jangan engkau memandang kepada kecilnya itu dosa. Tapi wanzur ila man aznabta lahu, dan engkau pandanglah kepada siapa engkau melakukan dosa baginya. Wa idza asabaka khairan yasir, apabila menimpa atau mendapatkan kepada engkau kebaikan yang sedikit saja, fala tanzur ila sigharih ay dzalikal khair, maka jangan engkau memandang kepada halusnya itu kebaikan. Tapi wanzur ila man razaqaka, dan pandanglah kepada orang yang memberi rezeki kepada engkau. Ay man saqa dzalikal khair ilaika, itu memandang kepada orang yang membawa atau yang menarik akan itu kebaikan kepada engkau. Wa idza asabaka baliyun, dan apabila menimpa akan engkau suatu bala, cobaan, ujian, fala tashkuni ila khalqi, maka jangan engkau mengadukan akan daku ya Allah taala kepada makhluk-makhluk aku. Kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengadukan engkau kepada malaikat-malaikat aku, idza sa'idat ilayya masawika, ketika naik kepada aku oleh dosa-dosa engkau. Ai uyubaka, yaitu aib-aib engkau. Qala Imam Ibnu Uyainah man syakalin nas, dan barang siapa yang mengadu kepada manusia tapi wa qalbu sabir, walhal hatinya itu sabar, radin bil qada, kita ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lam yakun jaz'an, dan tidak ada dia itu keluh kesah atau cemas. Kenapa? Inna Nabi sallallahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ajiduni ya Jibril maguman, Nabi aku mendapatkan atau merasakan kepada diri aku, wahai malaikat Jibril, akan kesedihan atau gelisah. Wa ajiduni magruban, dan aku mendapatkan kepada diri aku dalam keadaan susah sekarang ini. Ini apa? Jawaban di surah Jibril, ini sebagai jawaban bagi pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi ketika Nabi sakit yang hampir meninggalnya, yaitu kaifa tajiduka, bagaimana perasaan engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad. Wal maqal azaniyah, dan nasihat yang ke-22, yaitu Allah taala mewahyukan kepada Uzair an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wahyu dari Allah taala kepada Uzair. Jadi Uzair ini ya khilaf ulama. Ada madakan Sidin ini seorang nabi kepada kalangan Bani Israel. Ada juga yang madakan seorang laki-laki yang solih pada zamannya.
Tapi dari beberapa pendapat yang paling kuat itu adalah Uzair ini seorang nabi daripada nabinya Allah Ta'ala. Dan sidin ya kah? Uzair bin Jaruh. Ada juga yang mengatakan nyaran sidin wakila Uzair bin Saurikah. Nah, ini nasabnya Nabi Uzair ini sampai kepada Harun alaihissalam. Nasabnya ke atas sampai Nabi Harun alaihissalam. Uzair lah. Sidin ya di waktu ini masih waktu Sidin umurnya 40 tahun, maka Allah Ta'ala memberikan kepada Uzair ini akan digita ilmu-ilmu yang melebihi daripada kawan-kawannya. Digita akalnya cerdas. Dan Sidin ini orang yang paling banyak ilmu atau ma'rifah digita tentang kitab Taurat. Nabi Uzair. Nabi Uzair ini ada yang mengatakan di kita masanya Sidin diutus ini antara masa siapa? Setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bainanya di antaranya nih. Ya Allah ada kalau dalam Al-Qur'an apa jar? Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi kita mengatakan Uzair ini anaknya Allah Ta'ala. Waqalatin Nasara al-Masihu ibnullah. Orang Nasara mengatakan Isa al-Masih anaknya Allah Ta'ala. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ini Uzair. Ya, karena kita umatnya kelimpatan cinta berlebihan deh. Itu sampai-sampai memadahkan Uzair ini anaknya Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala kada bisa anak lah. Nabata lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini Uzair. Ini ada yang mengatakan Uzair, Nabi Uzair ini meninggal kita dikuburkan di di Damisko. Kita di Damisko ini di Syria kah? Damisko nih. Ujaran Imam Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan makam Sidin di Damisko ya. Itulah sebahagian kita riwayatnya Uzair. Uzair ini seorang nabi kita kepada di bawah itu Bani Israel yang Allah Ta'ala mematiakan. Kemudian pula Allah Ta'ala menghidupkan sekitar 100 tahun. Ya, 100 tahun Sidin hidup pula. Nah, habislah. Kemudian firman Allah Ta'ala faqala azza wa jalla ya Uzair idza adnabta dzamban saghiran. Wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa walaupun halus, jangan memandang kepada dosa yang halus tadi, tetapi pandanglah kepada siapa ikam melakukan dosa baginya. Nasihat pertama ya kan, Allah Ta'ala memasani lawan Nabi Uzair, amunyika melakukan dosa Sidin, jangan memandang dosanya halus atau gananya ya kah, tetapi memandang kepada siapa ikam melakukan dosanya. Bisa lawan Allah Ta'ala ya kah, nah atau kepada makhluk juga. Jadi di sini wasiat pertama adalah jangan kita meremehkan dosa walaupun dosa itu halus. Karena dosa halus itu semalam bisa menjadi ganal. Ya kalau ujar sebahagian ulama, la tahkiru az-dzunuba as-sighar fa innaha tatasha'abu minha az-dzunuba al-kibar. Ulama jangan kamu meremehkan dosa yang halus. Kenapa? Karena dosa halus ini bisa kena bercabang-cabang, bisa menjadi dosa ganal. Nah, itu jangan diremehkan Jasidin, walaupun dosanya halus. Dan terkadang ujar Imam Nawawi terkadang dosa yang halus ini bisa menyebabkan Allah Ta'ala murka. Ya kan? Nah, itu jangan memandang dosa yang halus. Tapi memandang kepada siapa ikam melakukan dosanya, nah itunya. Jangan mandang dosa yang halus Sidin. Mandang dosa halus ya kah? Oh kenapa apa aja dosa halus ini di bawah wudu habis aja dosanya aja. Nah ya kah, jangan tak, walaupun halus jangan Sidin. Karena dosa ini walaupun halus di kita maulah rigat di hati kita.
Karena satu dosa ujar ulama apa bisa mengulah dosa tadi, mengulah hirang di kita, titik di hati kita. Tambah banyak dosa, tambah banyak kena hirangnya di hati kita. Amunnya sudah banyak hati kita hirangnya atau rigatnya, maka apa? Maka ngalih aja kan menerima apa nasihat ataupun apa pepadah, ngalihnya menerima bisa apa hatinya keras karena apa tadi? Karena ada dosa tadi. Nah, memahami suatu ilmu ngalih juga tak ya kan menghafal kada tapi kuat karena ada dosa di sini. Jadi jangan diremehkan dosa yang halus. Karena ada ujar guru ya kah akibat sebab dosa itu napa hirmanul ilim, ditegah orang itu mendapatkan ilmu. Jadi amunnya orang berdosa itu akibatnya salah satunya napa ditegah dari apa yang ia tuntut. Seperti kita menuntut ilmu ya kah amunnya ada dosa tak tengalih sedikit mendapatkan ilmu itu. Ada kala seorang ulama kadingat siapa Imam Syafi'i kah atau Imam siapa ya kala bertakon lawan guru, wahai guru napane ulun ngalih banar mahapal kada tapi kuat ya kah mutolaah kada tapi berikit napane salahnya ujar guru tinggalkan dosa. Akhirnya jadi meninggalkan dosa, habis itu napa ilmu datangan di kita tenyaman sedikit. Kenapa jadi li'anna al-ilma la yudha'u ala man asa, karena ilmu itu adalah nur cahaya dari Allah Ta'ala, tidak diletakkan kepada orang yang maksiat. Mudahan kita ya kah dapat hidayah nih kawa sedikit-sedikit. Jadi napa makanya semalam napa salah satu cara jazidin napa ya Allah Ta'ala supaya orang itu cepat dapat ilmu. Ya kan pertama semalam janganlah tuhibbu dunya wala tuhsahibi asyaitan. Yang ketiga apa? Wala tu'zi ahadan min ibadillah. Jangan mengganggu atau menyakiti satupun dari hamba Allah Ta'ala. Itu caranya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat ujar Allah Ta'ala semalam lah. Kita baca nasihat yang ke-15 semalam. Jadi ini jangan kita memandang dosa kecil. Ya kan, jangan memandang dosanya di sini, tapi pandanglah kepada orang yang kita lakukan dosa, baik Allah Ta'ala ataupun kepada makhluk juga. Oh kada apa jadi ya kan sebuting pulpen aja tak diinjam diambil ya kan, nah jangan. Walaupun itu dosanya halus ya kan, tapi jangan memandang situ jadi. Makanya ada kalau kita dengan ceramah semalam sampai-sampai apa orang yang soleh ini tak injam apa tak pakai pulpen ya, yaitu membulikakan sampai keluar negeri ya kan, negerinya belainan datang bapak membulikakan iya mah antar pulpen bener ya. Ya ampunnya kada usah gini ini ridho itu sudah. Ya kan tapi kada tahu aja aku ikam ridho kadanya, tapi sini rela napa mendatangi tadi. Walaupun dosanya halus saja. Ingat napa kasa guru dan kah ngasakan awal abah aja napa waktu di Mekah sidin bahaji ya kah waktu keluar dari Masjidil Haram Mekah sekalinya sandal sidin kededa ya maka musim panas jadi waktu itu di Mekah ya kah jadi arwah abah nih sidin kehilangan sandal kehilangan sandal kededa padahal banyak kayak sandal orang tapi sidin apa kadahokan memakai sandal orang tadi mbah napa tak boleh kayak sidin ke hotel kada bersandal. Nah pada harinya panasnya luar biasa ya kan kada bersandar di asbab pulang. Mbak tamu lawan guru Yudan juga Yudan kenapa biar kada bersandal? Iya sandal aku hilang aja kada ada lagi. Jago Yudan jaka pang pakai sandal orang sing banyakan itu. Ya sidin aku biar aja sidin apa di sini di dunia sakit batis asa di akhirat jangan sakit di sini. Namanya kita ya kah berhanya sandal bulik. Ini sedikit aja jangan disediin ya lah.
Ya Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa idza asabaka khairun yasir fala tanzuru ila sigharih aizalikal khair. Apabila engkau mendapatkan kebaikan walaupun sedikit jadirin, jangan memandang kepada sedikitnya itu kebaikan dari Allah taala. Jangan jadirin. Tapi apa? Pandanglah kepada orang yang memberi rezeki kepada kita. Yaitu siapa? Allah Ta'ala, ya kan? Walaupun misalnya apa tak usaha misalnya kada tapi banyak kayak orang, ya kan? Sedikit aja pekoleh. Nah, jangan memandang sedikitnya jadin, pandang lawan yang memberi rezeki itu. Bisa lawan Allah Ta'ala, ya kan? Langsung. Karena walaupun sedikit, ya kan? Syukuri aja jadin. Ya lah, karena yang memberi ini adalah dari kekasih kita, yaitu Allah Ta'ala. Kalaunya hakikatnya tak main-main hakikat, ya kan, memandang oh ini pemberian daripada kekasih walaupun sedikit, napa tetap napa bersyukur lawan Allah Ta'ala ujar sidin. Maka kamu bersyukur napa jadi Allah tambahi itu nikmat. Nah in syakartum la azidan nakum, amunnya ikam bersyukur niscaya aku tambahi nikmat tadi. Karena ya kah, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Malum ya lah kalau nyoba usaha itu ada yang banyak sehari itu perolehan, ada yang sedikit. Apalagi mendulang ya lah. Nah kadang mendulang itu ada yang kolehan, ada yang kada. Ada yang seminggu sudah ya lah kada perolehan lagi. Nah sekian lah. Usaha masing-masing. Jadi apa? Jangan memandang dari sedikitnya, tapi pandang lawan orang yang memberinya nih. Kalau lawan makhluk tak, jangan memandang pemberiannya. Ya kau sedikit benar aja memberi, kada ya kah? Tapi yang dipandang itu dari keikhlasan orang yang memberi. Ya kalau orang memberi apa itu jadi pandang ikhlasnya jadi walaupun sedikit aja yang diberinya. Orang itu apa? Jangan memandang pemberiannya aja. Yang penting apa? Keikhlasannya. Walaupun apa aja, yang diberi itu sebiji rambutan aja, sebiji ya kah? Diberi, ya kah? Tapi jangan memandang sebiji rambutannya ikam itu menerima aja, ya kah? Tapi pandanglah dari aku menghasilkan rambutan sebiji ini. Karena aku mati-matian mengambil rambutan sebiji ini karena andakannya di pucuk buhunnya. Ya, jangan memandang sebijinya, tapi aku pengolehannya naik ya kah bertangga. Amunya gugur mati ini ya kah pengorbanannya tah. Jadi jangan memandang sebiji itu Jusiden. Pandanglah apa keikhlasan ini ma'ambari tadi ya lah. Amunya lawan makhluk tah. Amunya lawan Allah Ta'ala maginya ya lah. Jadi maksudnya apa tak? Kalau diberi orang berterima kasih walaupun apa sedikit. Itu apa? Wasiat apa pesan dari Allah Taala ya kan? Lawan Nabi Uzair nih. Jadi jangan memandang dari segi banyaknya, tapi pemberiannya ya. Kadang kalian 100.000 misalnya pandang, maka amunya dunia ini memandang orang yang di bawah kalau lah dapat 100 pandang, oh orang dapat 50.000 aja. Dapat 50 pandang, orang dapat 1.000 aja sehari. Yang dapat 1.000 pandang orang yang kada pekolehan ya kala. Nah, jadi kita mau bersyukur. Yang kada kolehan lalu pandang pulang siapa? Alhamdulillah ada nikmat yang lain yaitu sehat. Yang lain masuk rumah sakit. Nah, yang masuk rumah sakit pulang alhamdulillah pulang. Ya kan dibandingkan orang lain ngalih behinak, aku nyamun behinak. Nah, gratis. Jadi kawa bersyukur ya kala. Nah, tunggal sedikit nah. Aja yang behinak pakai oksigen untung juga aku masih kau behinak walaupun pakai oksigen yang dihiga aku mati aja. Kalau behinak lalu. Jadi kawa syukur. Jadi jangan memandang sedikitnya, lawan pandang yang memberinya nih. Kemudian yang ketiga apa? Wa idza asabaka baliyun. Nah, apabila menimpa engkau suatu bala. Nah, ini cobaan. Maklumlah kita ya kah di dunia ini karena ada dapat nikmat ya kah? Ada cobaan. Macam-macam cobaannya tak.
Maka jangan ya Allah Ta'ala mengadukan kepada aku, kepada makhluk aku. Jangan salahkan aku. Misalnya ikam kena musibah atau bala. Sebagaimana aku kadang mengadukan ikam lawan malaikat-malaikat aku ketika napa dosa-dosa ikam naik kepada aku. Malaikat menyampaikan, nah ini dosa ikam sehari. Kadang Allah Ta'ala napa ngesah-ngesahkan dosa ikam lawan malaikat yang lain. Jasidin. Ai uyu buka, nah jangan disediin. Jangan mengadukan apa Allah Ta'ala kalaunya kita menimpa musibah. Kayak Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala apa semalam? Semalam ya Allah, apa Sayyidina Ali ditakoni orang, ma sunnatullah, apa kebiasaan Allah wahai Sayyidina Ali? Ai kitma qala kitmanusir. Itu apa? Kebiasaan Allah Ta'ala itu adalah menyembunyikan rahasia kesalahan orang lain, Allah Ta'ala tutupi. Nah kita disuruh jadi tutupi akan juga amunnya kita kena cobaan, ujian. Jadi pasti aja Allah tadi amunnya dapat nikmat, bersyukur lagi walaupun sedikit apalagi banyak. Amunnya kena apa tadi? Kena cobaan, musibah, ujian, kenapa lagi tak sabar ya lagi jadilah. Jadi kalaunya kena cobaan, ujian, jangan mengadu-ngadu lawan makhluk Allah Ta'ala. Jangan jadiin. Ini yang mengadu-ngadu aja kita yang menunjukkan kadar ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jangan kita. Ya, amunya mengadu, tapi hatinya tetap ridho aja lawan Allah Ta'ala. Lain pulang, ya kita dimuntung aja, tapi di hati kada. Nah itu lain. Ini yang sampai ke hati-hati aja kita. Kada ridho lawan Allah Ta'ala, bahkan menyalahkan Allah Ta'ala. Jangan jasidin. Misalnya sakit gigi, aduh jadi sakit gigi ya kan, maka sakit gigi sampai ke kepala kalau lah. Nah bangsat Allah Ta'ala. Misalnya auzubillah. Nah menyalahkan Allah Ta'ala, jangan nenek. Ya kapang kawan higa aja sakit gigi, jangan aku. Salah andak lah sidin aja. Jangan disiden. Mudah-mudahan kita lah kawan ini sobar waktu dapat cobaan. Ya Allah. Cobaan macam-macam ya kalau lah kita dicoba. Atau kadang garing kah, nah sobar kah, kada kah. Amunnya nyaman pang lah, ingat lawan apa wahdaniyat. Nah ini misalnya garing, oh ini gawian siapa, garing akan aku, oh gawian Allah Ta'ala, ya Allah gawian kekasih kita. Nah bisa apa tak, bisa kada kerasaan lagi sakitnya. Kenapa? Karena sakit tadi datang dari kekasih. Ya la fa'ila bihaqin illallah, ya kan? Tidak ada yang memperbuat seberatan ini selain apa? Gawian Allah Ta'ala, ya kan? Amunnya ingat gitu, insya Allah kada ada sedih kita. Walaupun apapun cobaan, ya kan? Sakit apakah? Tapi ingat ini gawian kekasih, kada jadi sarik tak. Malah himung. Kayak seseorang misalnya ya lah kawin bisi bini. Nah, ya kan? Bisi bini. Lakian yang ini sayang benar lawan bininya. Kenapa? Kenapa jadi sayang benar? Karena ngini aja sikung yang mau. Yang lain gak ada yang maunya. Jadinya ngalih bandeng ini sayang benar lawan bini sikung ini. Bah itu apa tak? Dikibit bininya. Burit si laki tadi. Nah dikibitnya. Ya kan habis dikibitnya pulang dipulas pulang 31 kali pulasan. Kadang gampangnya lah 31. Ya, sakitnya ibaratnya luar biasa kalau lah. Nah, tapi ingat yang laki ini yang mengibit siapa? Kekasihnya. Ujar bini sakit kakak. Kada aja. Padahal menahani ya kah? Luar biasa. Tapi ingat yang mengibit ini kekasih kada jadi sarik. Ya kah? Sakit kah? Kada ya kah? Napa aja lagi tambahi lagi. Ya, tambahi lagi ini ada nama-namanya lagi. Karena yang menggawi ini kekasih amunnya ingat ya lah, nah gitu juga kita tak
Di dunia ini amunnya terkena musibah atau garinggah apakah ingat yang menggawi ini kekasih kita kada kawasan kita tak, walaupun sakitnya luar biasa terasa napa tak, terasa manis. Jaguru itu napa amunnya orang sudah cinta itu napa tahi giginya rasa coklat ya. Tapi kadang kita ini kada ingat, kadang-kadang kada ingat, kadang-kadang. Nah, amunnya ingat, insya Allah kembali ke situ, kada ada lagi kita sedihnya tak. Karena yang menggawi tadi siapa? Kekasih kita. Ya kalau. Dan ingat pulang ya, oh ini Allah Ta'ala kekasih kita mendatangkan penyakit. Oh kemungkinan aku banyak dosa, kenapa tak menghapusi dosa aku yang banyak ini. Ya aku banyak dosa, oh Allah Ta'ala memberasihakan. Nah nyaran orang amunya tahu ada yang memberasihakan, himunglah kita, himung lah. Nah atau misalnya perasa pulang kada sing dosaan, no ya kah perasa nih ada berdosa, oh mungkin Allah Ta'ala mengangkat derajat aku, aku dijadikan wali kutub bisa nih sangka baik lawan Allah Ta'ala. Nah jadi Jasidin jangan mengeluh ya kan, jangan mengadu apapun yang menimpa kepada kita kepada makhluk, tapi mengadu lawan Allah Ta'ala langsung Jasidin. Mudahan kita kawalah ulun ini menyambatakan masih lah kadang-kadang bisa juga ya lah jangan manusia. Qala Imam Ibnu Uyainah, nah berkata Imam Ibnu Uyainah. Ini yang salah tadi lah, ini yang bujur pulang. Man syakalin nas wa qalbu sabir radin bil qada lam yakun jaz'an. Nah, jazidin barang siapa yang pernah mengadu juga lawan manusia tentang mendapatkan cobaan dari Allah Ta'ala, tetap jadi mengadu ada dimuntung aja. Tapi apa? Wa qalbuhu sabir, hatinya tetap sabar aja. Hatinya apa? Radin bil qada, jadi kita ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Oh tadi ya ini oh gawian kekasih ridha aja walaupun dimuntung ada keluhan lawan manusia. Lam yakun jaz'an, dan tidak ada dia apa gelisah ataupun cemas dengan mendapatkan cobaan tadi. Di hatinya kadada. Ya kah? Nah ini kan Bapak aja sih. Contohnya misalnya kita bawa obat ya kah? Ya dokter sakit apa aja, berdiam aja. Nah kadang mau ya bingung dokter sakit apa ini. Jadi dipadahkan ulun sakit apa misalnya batuk atau apa, ini mengesahkan ya, tapi hati lawan Allah Ta'ala juga tetap. Ini berkisah lawan yang lain dimuntung, tapi hati kadada apa aja kita sangkar lawan Allah Ta'ala. Karena ada juga Nabi ya kan? Karena Nabi SAW pernah bersabda waktu ditakuni malaikat Jibril, ujar Nabi apa? Ajuduni ya Jibril magmuman. Aku merasakan wahai Jibril ini keadaan apa? Gelisah atau kesedihan. Wa ajidinu magruban, aku mendapatkan sekarang ini dalam kesusahan. Ini waktu apa? Yaitu pertanyaan. Ya, jawaban bagi pertanyaan malaikat Jibril ketika Rasulullah sakit, yang sakitnya membawa Rasulullah meninggal. Kaifa tajiduka, ujar malaikat Jibril ya. Ujar malaikat Jibril, bagaimana perasaan pian wahai Rasulullah? Nah, karena ada pertanyaan, maka Nabi menjawab. Ujar Nabi, aku ini merasa gelisah, sedih ya kah dalam keadaan ini. Nah Nabi pakai sah jual lawan makhluk ya kah, tapi ini dimuntung aja di hati kadang. Nah ini kata bapak nih. Ini waktu apa? Rasulullah sakit yang membawa Sidin meninggal. Beda-beda ya lah riwayatnya tah. Ada madakan waktu Rasulullah anak meninggal itu apa? Sidin merasakan sakitnya yang luar biasa sampai beberapa hari Sidin apa garing ya kan, ada yang madakan 16 hari ya kan hingga sampai kada kawat turun ke masjid karena sakit. Akhirnya apa? Siapa tuh sahabat Nabi ya Allah, siapa tuh Bilal datang, ya Rasulullah itu sembahyang sudah mulai yang dalam rumah Rasulullah garing kada jadi. Akhirnya mereka Jibril apa Bila datang pulang, ini Nabi aku kada kawat turun lagi sakit, tolong Nabi tak suruh siapa tak sahabat Nabi Sidina Abu Bakar ya kah untuk jadi imam.
Jadi imam itu. Kemudian Nabi mengiau ya kan waktu garing itu mengiau siapa Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah, ya beparak ke sini ya kan. Nah, kemudian malaikat Jibril datang ya kan. Nah, malaikat Jibril bepadah. Nah, wahai Rasulullah, itu malaikat maut ya kan hendak mendatangi ikam, datangi pian izin ya kan. Nah, beizin. Nabi, ayo silakan malaikat maut masuk. Nah, masuk ai malaikat maut. Kemudian bertakun pulang malaikat maut, wahai Rasulullah, ulun datang nih hendak ziarah lawan pian, lawan apa tak? Hendak mencabut huruf pian. Kayak apa? Amunnya pian setuju, ulun cabut huruf pian. Amunnya pian kada mau, ulun bulik. Ah, nyaman bepadah lah. Jaga kita kenagin dulu. Nah itu jan apa? Pertama kali tak malaikat Ajrail juga kita bepadah minta izin nak mencabut. Kalau biasanya sing cabut-cabut aja. Ya lawan Nabi kada badab. Da izin lah amunnya Nabi kada jadi malaikat Ajrail, tapi Nabi mengizini aja silahkan cabut aja sudah. Aku hendak bertamu Allah Taala jadin. Sampai-sampai waktu apa meninggal itu ya Allah, kenapa tak? Kenapa ya tadi salah satunya Nabi tak keluar di muntung je kita dalam keadaan kesedihan karena sakitnya apa sakaratul maut nih. Sampai malaikat Jibril ya kalau sebagian riwayatnya itu kada mau melihati muha Nabi. Nah, berpaling. Nabi, malaikat Jibril, kenapa ikam kada mau melihati muha aku? Malaikat Jibril, aku ulun kada tahan ya Rasulullah melihat muha pian dalam keadaan sakaratul maut. Ada juga riwayatnya ya Allah waktu anak meninggal itu Rasulullah bertakun, wahai ini anak bu anu sudah ya Rasulullah kalau salah ya riwayatnya ini aku anak meninggal ibaratnya ya. Kenapa wahai malaikat Jibril yang Allah Taala sediakan lawan aku yang kabar gembira nih. Kemudian malaikat Jibril itu ya kan malaikat di langit sudah siap menyambut pian. Pintu langit terbuka bagi ruh pian. Malaikat seberataan menyambut kedatangan pian. Ya kah? Alhamdulillah ya Nabi. Kemudian apa lagi? Wahai Jibril, kabarkan kegembiraan lawan aku. Ya Jibril itu ya kan surga sudah dibuka kasan pian, bubuhan bidadari siap menyambut dia kita itu lagi berhias-hias hendak menyambut kedatangan pian karena mereka senang kedatangan pian. Alhamdulillah ya Nabi. Apa lagi? Ya kah? Yang terakhir Nabi kalau bersalah salah satunya Nabi. Oh ini ada kabar gembira wahai Rasulullah. Kenapa? Allah Ta'ala melarang daripada umat-umat yang dahulu masuk ke dalam surga. Kecuali umat pian dulu. Masukkan umat pian dulu wahai Rasulullah masukkan ke dalam surga. Ya hanyar umat yang lain. Nah, embang itu napa? Bah ini himbau aja aku ya Nabi. Karena kabar gembira bahwasanya umat Nabi ini paling berdahulu masuk surga dibandingkan umat yang lain. Nah, jadi Nabi aku lega sudah hati. Karena Nabi ini pikirannya umat-umatnya ya lah. Ada yang badangan riwayat itu muntung Nabi umati ya lah. Kayak apa umat aku, kayak apa umat aku. Ini Nabi terkesah lah temuntung aja kita. Tapi di hati sidit kada nih. Jadi boleh aja amunnya dimuntung aja di hati kada. Kemudian habislah. Nah, kemudian wal maqala asaniyah wal ishrun dan apa? Nasihat yang ke-23 pulang. Ada lagi waktunya, ada lagi lah. Nah, nasihat yang ke-23 habis tadilah. Jadi amunnya dimuntung kada apa-apa asal jangan di hati jadi. Dan nasihat yang ke-23 An Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu wa huwa Abdurrahman Hatim bin Anwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan wa kana tilmid Syakik. Ruya. Nah, jadi nasihat yang ke-23 ini daripada Hatim Al-Asam. Nyaran sidin Hatim ya kan, cuman gelarnya Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu. Nyaran sidin Abu Abdurrahman. Nyaran sidin apa? Hatim bin Ulwan.
Ada juga madakan apa? Ulwan nih salah, yang bujur Unwan, Hatim bin Unwan. Wa yuqal dikatakan orang ngaran Sidin Hatim bin Yusuf. Nah, jadi Abah Sidin ini ada beda ulama ya kan, ada yang madakan Yusuf, ada yang madakan Unwan. Wa huwa min akabir masyayikh Khurasan, Sabidin ini salah satu pembesar guru-guru yang ada di kota Khurasan. Wa kana tilmid Syakik. Beliau ini salah satu murid daripada Syakik. Apa ini ada cerita yang bagus ya kah, yang bisa menjadi istifadah kepada kita. Nah, baru ya diriwayatkan annahu ja'at imra'atun, pernah datang seorang perempuan, wa sa'alat Hatim an mas'alatin. Seorang perempuan ini bertakun lawan si Hatim ini dari suatu masalah, binian bertakun masalah. Nah, pas waktu bertakun apa? Fattabaqa anna kharaja minha fi tilkal halah sautun. Nah, maka ja kita patapaka itu taimbai kada besing haja taimbai apa waktu bertakun tadi keluar dari seorang perempuan tadi pada itu keadaan ja kita suara ja kita apa tekantut binian waktu bertakun masalah di bawah bertakun juga tekantut. Bahwa jalan maka seorang perempuan ini merasa supannya luar biasa. Kenapa? Karena tekantut di hadapan ulama. Jangankan ulama, ya kah? Tekantut di higab kenana aja supannya binen itu luar biasa, ya kah? Nah, ini binen tekantut, kedengaran orang supannya luar biasa. Ini di hadapan ulama pulang, tekantut. Tapi apa? Hatim al-Asam kayak apa menjawab? Faqala Hatim, irfi'i sautaka, angkat olehmu akan suara ikam. Nah, ini waktu binin bekantut tadi ujar Hatim, nyaringi pang suara ikam. Padahal Sidin mendengar aja, cuman kesah-kesah kada mendengar supaya apa? Binian tadi kada supan. Ya kan? Oh, berarti Hatim al-Asam ini kada mendengar suara kantut aku bebendar aja kadang-kadang ngaran, ya kah? Nah, jadi nyaringi pang suara ikam. Nah, itu. Para min nafsi anna asam, maka memperlihatkan gala Hatim al-Asam ini daripada dirinya bahwasanya Sidin kesah-kesah tuli. Ya, nah itu. Fasarratil mar'atu bidzalika, maka senanglah oleh seorang perempuan dengan kejadian itu. Jadi tekantut supan sekalinya nyaringi pang suara ikam. Oh, jebina nenek berarti aku bekantut tadi Sidin kada mendengar. Wah, himungai kada jadi ya supan. Padahal hati masuk tahu ini bekantut ya. Jangankan anunya ya kan suaranya, baunya aja kedengaran. Tapi Sidin apa menyembunyikan. Nah, ya kalau menyembunyikan aib orang lain. Sekawanya Sidin kayak apa? Amunnya kita bekantut ya kan. Supan badan orang ya lah, apalagi binian. Waqalat, maka berkata seorang perempuan, innahu lam yasma'i sauta. Oh, jadi binian tadi, oh Hatim al-Asam kada mendengar suara kantut aku tadi. Buktinya minta nyaringi suara berarti kada mendengar. Ajinta tulian Sidin. Nah, sangkanya nih. Baguliba alaihi ismu somam, maka dimenangkanlah atasnya jika kita nama somam, nama tuli. Jadi makanya Hatim al-Asam. Hatim yang tuli, kada tuli bujur, ya itu salah satunya. Jadi Sidin digelar al-Asam, Hatim yang tuli. Jadi kita kesah-kesah tuli dari mendengar apa orang bekantut tadi. Ini bagus ya kah? Nah, ini menyembunyikan aib orang lain. Sekawanya kayak apa supaya orang lain jangan supan. Misalnya di hadapan kita ada yang tertelanjang. Ya kah? Nah kisah-kisah buta ya, apa tongkat rasanya. Tapi mata itu hipang. Kisah-kisah aja. Oh, kada melihat juanya jadi mata. Nah, ya kah? Jadi kada supannya. Amunya, tadi lanjang supan orang ya lah. Ini Hatim al-Asam, orang yang luar biasa. Ya Allah. Ini Hatim al-Asam ini kita ya Masya Allah orangnya apa? Orangnya baiknya luar biasa. Ada apa aja kita kisah yang nyata yang terjadi kepada Sidin lawan Hatim al-Asam nih. Hatim al-Asam ini kita orangnya dikenal sangat sangat dermawan. Kita sangat pemurah lawan orang lain. Nah, apa aja Sidin julung amunnya kawa. Bahkan pun nyawa Sidin bisa dijulung Sidin
saking anunya nih. Hatim Al-Asam ini orangnya napa? Salah satu wali min auliya Allah Ta'ala. Ini sidin kadada lagi nafsunya, ya kan? Orangnya sangat baik Hatim Al-Asam ini. Suka membantu, ya kan? Suka menolongi, suka apa? Menjamu tamu dan yang lainnya. Dan sidin amunya ada tamu datang, sidin semaksimal mungkin mengabulkan hajat si tamu, si kawannya sidin. Napa aja sidin julung. Asal napa tamu tadi himung lawan sidin. Ini ikramud duyubnya luar biasa. Beliau ini sangat dermawan, jadi kita sangat baik dan luar biasa. Maklumlah jadi kita amunya ada orang baik itu biasanya ada orang apa tak? Orang yang hasud ya kah? Orang yang bahiri. Nah, ada orang yang bahiri. Jadi kita, nah ya kah? Ada orang bahiri nih. Nah, imbah itu orang yang bahiring ini lawan Hatim Al-Asam, jadi kita karena sangat baiknya ada orang bahiri. Mbah Bihirin apa? Maka seseorang ini mengutus akan utusan, ya, mengutus utusan. Kemudian datangnya utusan tadi ke kampungnya Hatim Al-Asam. Nah, datang laki-laki ini ke kampungnya Hatim Al-Asam. Habis datang di kota Sidin, ini kan sifatnya Hatim Al-Asam ini ketujuh membantu, menolongi orang lain. Apalagi Sidin Pinandu ada orang asing datang ke kampung Sidin, ya kah? Nah, Sidin melihat, oh di Sidin ada laki-laki kayaknya orang pendatang, orang hanyar nih. Nah, datangi Sidin ya kah? Kayak apa kabar kayak gini? Ikem orang mana? Oh orang ini. Oh orang asing bang. Maka Sidin, nah kenalah habis tuntungan ini ke rumah aku. Nah kita makan malam di rumah. Ya kah? Makan makanan kita di rumah karena Sidin hendak menjamu laki-laki ini. Singkat kisah aja kita, maka laki-laki tadi datang ke rumah Hatim Al-Asam. Habis datang ya kah? Diberi Sidin makan, diberi Sidin jamuan, luar biasa sambutannya nih. Habis itu bapak dari Hatim Al-Asam nih, wahai laki-laki, ya kah? Ikam datang ke sini, apa tujuan? Datang ke sini jauh-jauh bapak. Ujar yang laki-laki tadi, aku datang ke sini ya kah, tapi berdiam-diam aja, jangan dikisahkan lawan orang lain. Ya kada tahu ini lawan Hatim bang lah, Hatim Al-Asam kada tahu. Ya kah, jangan dikisahkan lawan orang lain lah. Ya kah, tujuan aku datang ke sini diutus orang apa untuk membunuh Hatim. Untuk membunuh Hatim. Oh Jasidin ya. Hatim Al-Asam kah yang ikam hendak bunuh? Itu bang Hatim Al-Asam yang hendak aku bunuh. Tapi jangan dikisahkan lawan orang lain lah. Pada orangnya Sidin bang. Jangan kita ya bangsat ini kan mana aku ya. Nah karena ini napa datang jauh-jauh niat napa hendak membunuh Hatim Al-Asam. Padahal Sidinnya langsung. Oh itu kah niat ikam datang ke sini? Jasidin apa tak? Nah, kena ya kah? Kena malam isuk ikam datangi pulang ya ke masjid. Nah, biasanya Hatim Al-Asam itu malam guring di masjid. Ya kah? Di masjid ya. Sidin mengisahkan pada Sidin sorong ya di masjid. Nah, itu kena sebelah kiri ya. Ada laki-laki berabah. Habis itu berselimut pulang. Selimutnya pulang warnanya hijau. Nah itu nyaranya Hatim Al-Asam. Sidin mengisahkan, iya kah? Nah ujar yang laki-laki, masya Allah, ikam ini orangnya baik luar biasa. Iya kah? Sudah menjamu, memberi makan pulang, memadahkan pulang. Di situ, napa Hatim Al-Asam kena guring. Nah udah itu boleh kayak laki-laki tadi. Mbak isuknya napa? Laki-laki tadi malam isuknya datang pulang ke masjid. Bagaimana petunjuk Hatim Al-Asam? Datang ke masjid tengah malam ya kalau bisa tengah malam ke masjid sekalinya napa dasar melihat di ujung situ napa ada laki-laki selimutnya warna hijau. Sekalinya napa dasar bujur Hatim Al-Asam Sidin napa malam itu guring di masjid.
Nah, berselimut warna hijau. Sidin yang madakan, sidin juga pulang yang sujud di apa guring di situ. Jaka kita yang hendak boneka kayak destai. Ini sidinnya yang berabah di masjid situ. Maka laki-laki tadi datang membawa pedang ya kan. Nah, ini niat agar membunuh tadi. Sampai ke parak yang berabah berselimut hijau tadi. Tapi aja kita alhamdulillah kada langsung membunuh kada laki-laki tadi. Nah, mbah sampai ke Magano bawa pedang sudah hendak menjojok di situ. Kalau bina lain orangnya. Jadi dibuka laki-laki tadi muhanya dibuka muhanya terus dibuka nama cocok sekalinya muha ini sama lawan muha yang memberi makan malam. Astagfirullahaladzim ya. Bujur juga kan ini Hatim Al-Asam yang semalam memberi aku makan ini ke orangnya. Nah sekalinya dasar bujur sidin juga orangnya. Jadi napa minta ampun minta maaf yang laki-laki tadi. Sekalinya ditakuni, wahai pian Hatim Al-Asam, kenapa pian teganya napa maunya berabah di sini, akonnya dibunuh ulun, memadakan bilang tempatnya di sini, ya kah bajunya selimutnya warna hijau, berabah kena di masjid, nang itu orangnya, kenapa pian akonnya? Jawaban sidin apa? Aku ini rasa supan lawan Allah Ta'ala. Amunnya ada tamu datang ke rumah aku kadang mengabulkan hajat inya. Karena hajatnya tadi hendak membunuh aku, jadi aku kabulkan hajat inya. Nita. Karena mengabulkan hajat tamu tadi, rela mati sidin. Ini luar biasa ya, tamu sidin menjamu tamu Amunnya kita ya lah langsung aja buka tak ini anak membunuh kita sidin gak ada madahi. Habis itu yang laki-laki tadi napa ajinya bangsat bana ini yang mana pak yang menyuruh aku yang disuruh yang dibunuh ini orangnya baiknya luar biasa ya kan orangnya pemurahnya luar biasa masa tega dibunuh ujarnya bangsat karena yang menyuruh itu bilang aku bunuh ya yang menyuruh tadi aku bunuh karena inya Wajah Hatim Asam jangan dibunuh inya ya kah ika maapakan aja jaka kita lajui bunuh aja lajui dah izin jangan dibunuh inya ini napa ahlaknya Hatim Al Asam ini luar biasa saking napa mengabulkan hajat orang lain sekawanya sidin sampai rela napa tadi mati sidin kada apa-apa. Nah itu siapa tadi Hatim Al-Asam ya kan digelar napa Hatim Al-Asam Hatim yang tuli ya yang menyembunyikan kesalahan orang lain. Napa tadi perkataan Hatim Al-Asam ma min sobah illa wa yaqulu asyaitani. Ya, tidak ada di waktu pagi melainkan syaitan bertakun lawan aku. Jadi syaitan setiap bis aja syaitan. Jangan aja Hatim Asam syaitan datang terus setiap hari kepada aku. Nah, aja syaitan ma ta'kul apa yang ikam makan wahai Hatim? Wa ma talbasu apa yang ikam pakai? Wa aina taskun di mana ikam diam? Nah, pertanyaannya 3. Ikam makan, napa yang dimakan, napa yang dipakai, napa di mana ikam diam? Nah jawaban apa Hatim Azam faqulu lahu maka aku jawab lawan syaitan tadi. Apa jawaban tadi? Aqulu al maut azuku mirara al maut. Nah aku makan yaitu aku merasakan apa pahitnya kematian. Nah itu bang yang aku makan setiap hari yaitu apa pahitnya rasa kematian yang luar biasa. Kemudian apa yang ikam pakai? Wahai Hatim, wa albasu al kafan. Aku ini memakai kain kafan. Berarti aku ini apa? Hendak meninggal. Wa azgunu al qabra dan aku diam di mana dikubur. Di mana ikam diam? Aku ini diam dikubur sudah saya tanai. Nah, habis itu apa? Fa yahrubu asyaitan minni maka larilah syaitan. Ya kah minni daripada aku jadi setan ini kadang-kadang dia apa-apai sudah dalam kubur orangnya ini sidin apa hati sidin sudah mati ya kah maksudnya cinta lawan dunia sudah ya tadi sampai apa rela mati sidin yang penting orang lain gembira
Karena idkhalus surur itu luar biasa ya Allah, memasukkan kegembiraan di hati orang itu mendapatkan pahala luar biasa. Jadi hati Masam ini luar biasa deh, ya kan? Orangnya pemurah, baik, pulang ketujuh menghimungi orang lain. Dan kada pernah membuka aib-aib orang lain. Nah, mudah-mudahan kita awal ya lah. Nah, tengah sedikitan mamalkan. Kemudian wal maqala ar-rabi'ah wal 20 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja min dhalli al-ma'siyah illa izzi at-ta'ah. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, mudah-mudahan berkat kita hadir di majlis ini, dosa kita, kedua orang tua kita, guru kita, jiran kita seberatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, di dalam taat ibadah, mendapatkan taufik hidayah wa ta'amalakan. Mudah-mudahan yang sakit disehatkan badannya, yang sehat selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli ma nawabihi salafun salih wa ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وبجميع الطاعة والعبادة اللهم استجب دعانا واشفي مرضانا واشفي مرضانا وارحم موتانا ويسر لنا يا الله جميع أمورنا مع راضي قلوبنا وابداننا اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم استر عيوبنا واستر عيوب معلمنا عنا ولا تدع بركة علومهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, masya Allah.